Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Abdi Talib. Hari ini aku ingin berbagi konten tentang public speaking lagi. Kalau yang kemarin kita sudah belajar tentang yang namanya apa itu arti dari public speaking. Sekarang aku ingin berbagi kepada teman-teman tentang tips public speaking yang bagus seperti apa. Jadi aku juga belajar tentang public speaking itu tidak instan sebenarnya. Jadi memang belajar dari beberapa hal, belajar dari beberapa kegiatan. Jadi salah satunya itu adalah belajar dari dunia organisasi sebenarnya. Jadi aku belajar dari dunia organisasi. Nah, ketika aku belajar tentang public speaking, itu aku suka mencatat kira-kira apa sih yang penting dari yang namanya public speaking. Kali ini aku ingin berbagi kepada teman-teman teori yang aku dapat tentang public speaking. Oke, mungkin teman-teman udah ingat apa itu makna dari public speaking. Public speaking itu adalah kegiatan komunikasi lisan yang dilakukan secara langsung di muka umum ataupun di hadapan sekelompok orang. Nah, dan yang kemarin aku juga menyebutkan bahwa public speaking itu merupakan soft skill yang digunakan untuk membangun keterlibatan atau relasi dengan audiens saat berkomunikasi di depan umum. Bahkan di zaman sekarang di hadapan umum itu tidak hanya tatap muka langsung. Sekarang melalui webinar, Zoom misalnya, atau Google Meet, atau aplikasi sejenisnya. Jadi sekarang public speaking itu sangat luas sebenarnya, tidak harus langsung tatap muka. Dengan adanya pandemi COVID-19, kita akhirnya banyak melalui webinar online, dan itu juga merupakan bagian dari public speaking yang harus kita persiapkan. Oke, ada beberapa tips-tips seputar public speaking yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama itu adalah yang pertama, kenali tujuan dan audiens kita dengan baik. Jadi, kita harus mengenali audiens kita dengan baik. Saat kita melakukan public speaking, kita pastinya memiliki satu tujuan atau sebuah tujuan dan menginginkan agar apa yang kita sampaikan itu dapat diterima oleh audiens dengan baik. Oleh karena itu, kita harus menyusun materi terlebih dahulu. Kita harus tahu apa yang menjadi tujuan kita. Misal, kita ingin menyampaikan materi tentang yang namanya bahaya sampah plastik misalnya. Nah, jadi kita harus tahu bagaimana tentang isu sampah plastik. Jadi kita pun bisa menyesuaikan materi dan gaya bahasa kita itu menjadi lebih sederhana sehingga dapat diterima oleh audiens kita dengan baik. Oleh karena itu, kita juga perlu mengenali audiens kita. Kira-kira siapa sih audiens kita? Cara penyampaian kita seperti apa? Oke, yang kedua, kita perlu menyusun poin-poin penting yang ingin kita sampaikan. Susun poin-poin penting yang ingin kita sampaikan. Jadi, kita bisa memulai dengan materi yang ingin disampaikan. Mungkin banyak hal yang ingin kita sampaikan. Tetapi, karena ada durasi waktu, biasanya kita juga punya durasi waktu untuk menyampaikan. Misal, kita untuk presentasi misalnya 30 menit. Dengan waktu 30 menit kita harus menyampaikan keseluruhan materi kita. Nah, jadi kita susunlah poin-poin yang penting yang ingin kita sampaikan. Ibaratnya kita harus menyortir materi kita terlebih dahulu. Ketika kita sudah memilih poin-poin yang penting ingin kita sampaikan, nah itu akan menjadi bahan panduan kita agar pembicaraan kita tidak melebar kemana-mana. Jadi, boleh kalian membuat outline naskah public speaking-nya itu seperti apa. Mungkin seperti menyusun outline-nya untuk esai. Terus yang ketiga, persiapkan alat bantu jika diperlukan. Ketika kalian ingin menyampaikan sesuatu dan situasinya masih memungkinkan, teman-teman juga bisa menyiapkan alat bantu seperti slide presentasi untuk bisa menampilkan gambar, terus untuk bisa menampilkan poin-poin yang ingin teman-teman bahas. Jadi,
kita harus tetap ingat, alat bantu ini juga sifatnya hanya sebagai penunjang, bukan utama ya teman-teman ya. Alat bantu ini cuma sebagai penunjang. Jadi, jangan menulis terlalu banyak kata-kata di dalam slide presentasi, sehingga supaya fokus audiens itu tetap ke kita, tidak terpecah kepada membaca tulisan di slide. Sehingga audiens itu masih fokus untuk mendengarkan presentasi kita. Yang keempat, kuasai materi dengan berlatih terus-menerus. Praktik makes perfect. Praktek itu akan membuat sesuatu itu terlihat sempurna. Nah, poin pentingnya adalah ketika kita menguasai materi kita dengan berlatih terus-menerus, maka ini akan membuat public speaking kalian itu akan berjalan dengan lancar. Kalau kita sudah selesai menyiapkan materi, terus kita selesai menyiapkan alat bantu, kini saatnya kita untuk berlatih. Latihan itu tidak hanya cukup hanya sekali atau 2 kali, teman-teman. Jadi, ulangilah terus, berlatihlah berkali-kali hingga kita benar-benar itu lancar dalam menyampaikan poin-poin apa yang ingin kita sampaikan dalam public speaking. Kita juga bisa meminta teman kita untuk menonton latihan kita. Dan teman kita agar memberikan komentar dan saran dia terhadap penampilan kita sebelum kita tampil di orang banyak. Nah, biasanya dulu, kalau aku pribadi, dulu latihan public speaking itu dengan mamaku. Jadi, mamaku yang mengomentari ini, itu A, B, C, D, segala macam. Oke. Terus, perhatikan yang kelima, perhatikan aspek nonverbal. Aspek nonverbal ini adalah teman-teman itu harus menjaga volume suara teman-teman, intonasi teman-teman, tempo penyampaiannya seperti apa, terus kontak mata dengan audiens itu juga sangat penting. Bagaimana teman-teman menjaga kontak mata teman-teman terhadap audiens sehingga itu lebih terfokus. Jadi sampai posisi kita berdiri itu juga penting sebenarnya. Kalau perlu, teman-teman juga boleh berlatih di depan cermin agar bisa terlihat diri kita sendiri sedang melakukan public speaking. Dan ketika kalian juga bisa merekam latihan public speaking, itu juga bagian dari evaluasi diri kita sendiri. Jadi, teman-teman lihat, oh mungkin kurangnya di sini, oh aku harus intonasinya gini, oh ini turun, ini naik, gitu loh. Terus, yang keenam adalah be confident. Be confident bagiku adalah ketika kita saatnya untuk tampil, terus kita sudah menguasai materi dengan baik, kita sudah latihan berulang kali, tetapi kita juga merasa gugup saat untuk tampil, jangan khawatir teman-teman. Karena hal ini sebenarnya wajar. Kenapa aku bilang wajar? Ya, kita cuma perlu melakukan untuk mencoba untuk rileks. Rileks dengan mengambil napas panjang. Nah, ketika kita ngambil napas panjang, hembuskan. Kemudian, sesaat kita sudah berada di depan orang banyak, kunci utamanya adalah kita harus percaya diri kita sendiri. Percaya terhadap kemampuan diri kita. Ketika kita sudah menyiapkan segalanya, apa yang harus kita takutkan? Semuanya pasti akan berjalan dengan baik. So, tips apa lagi menurut teman-teman yang berguna untuk public speaking? Silahkan coret di kolom komentar. Oke, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe.